wabarakatuh. Nama saya Aurel dari Sedang Kelas 7D. Ini menceritakan kembali literasi sudah saya baca. Putra mahkota dahulu kala ada kerajaan bernama Negeri Alas. Negeri itu dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Sudah raja yang adil dan bijaksana, rakyatnya pun patut setia. Namun raja belum dikaruniai seorang anak. Raja meminta permaisuri agar tidak bersedih. Ia akan tetap berusaha, namun permaisuri tidak dapat menahan dan menyembunyikan kesedihan. Sesungguhnya raja pun sangat sedih karena anak-anak adalah generasi yang akan meneruskan kerajaan. Pada satu hari, di puncak kesedihan, raja berusaha menghibur permaisuri, namun permaisuri hanya berdiam saja. Akhirnya raja pun bicara dengan setengah nada putus asa. Sebenarnya masih ada suatu jalan, tetapi belum saya tempuh. Apa itu Kanda? Katakanlah kepada Dinda. Tanya permaisuri. Saya berniat memperoleh anak laki-laki. Asal dia ada, biarlah saya meninggal sebelum sempat merasakan sebagai ayah, tutur raja. Sebulan setelah raja mengucapkan niat itu, permaisuri itu mengandung. Berita tentang permaisuri hamil terdengar oleh rakyat di sekitar kerajaan. Tentu rakyat sangat gembira karena raja akan mempunyai pewaris kelak. Setelah genap usia kandungan permaisuri pun melahirkan seorang putra berbadan sehat dan wajahnya pun tampan. Raja pun memberi nama anak itu Amat Mude. Tetapi setelah berlangsung lama, raja pun mulai sakit-sakitan. Sampai akhirnya raja yang dikenal adil dan bijaksana itu pun meninggal dunia. Akhirnya posisi raja pun digantikan oleh Pakcik, pamannya Amat Mude. Karena Amat Mude yang masih kecil tidak bisa melakukan tugas sehari-hari sebagai seorang raja. Setelah beberapa bulan kekuasaan dipegang oleh Pakcik Amat Mude, kini Amat Mude dan permaisuri pun dipindahkan di ruang belakang. Alasannya karena Amat Mude masih sakit sering menangis. Hal itu dapat mengganggu ketika ada acara penting berlangsung di istana. Raja muda memerintahkan kakaknya permaisuri dan Amat Mude untuk dibawa ke tengah hutan. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah permaisuri dan Amat Mude ke tengah hutan dibawa oleh petugas yang diperintahkan oleh raja muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti pula. Amat Mude sudah meranjak dewasa. Kini dia sering pergi memancing di Sungai Alas. Saat itu dia mendapat 5 ekor ikan. Dia membawa pulang, lalu permaisuri pun sangat senang karena anak yang kecil itu sudah bisa dapat memancing. Namun karena tidak sanggup menghabisi itu semua, permaisuri pun mempunyai akal untuk menjual sebagian ikan di pasar. Namun nasib mujur permaisuri tiba. Teman sahabat bekas suaminya dahulu, yaitu saudagar, mengajaknya bersinggah di rumahnya, lalu meminta istrinya untuk melayani permaisuri. Saat istri saudagar memotong ikan itu, namun perut ikan itu tidak dapat dibelah. Saat berhasil dibelah, di perut ikan itu terdapat telur berwarna emas yang sangat keras. Lalu, saat saudagar melihat, saudagar sangat terkejut karena itu adalah emas murni yang berbentuk telur. Akhirnya permaisuri pun dibuatkan rumah oleh saudagar. Setelah rumah itu jadi, permaisuri dan Amat Mude menempati rumahnya. Kini berita tentang permaisuri dan Amat Mude masih hidup telah sampai ke Pakcik Amat Mude. Raja muda itu pun mengetahui bahwa permaisuri dan Amat Mude kini hidup berkaya raya dan hidup bahagia. Raja muda itu memerintahkan Amat Mude untuk menghadap kepadanya. Saat tiba di kerajaan, raja muda itu memerintah Amat Mude untuk memetik buah kelapa gading untuk obat istrinya yang sedang sakit. Setelah sekian hari ia berjalan, sampailah di pinggir pantai. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Selenggang Raye dan dipimpin oleh Raja Buaya dan naga besar. Hewan-hewan itulah yang mengantar Amat Mude ke pulau Kelapa Gading. Sebelum naik ke darat, naga besar itu memberikan sebentuk cincin ajaib kepada Amat Mude. Khasiatnya dapat mengabulkan apa saja yang diinginkan. Amat Mude memetik buah kelapa gading itu, lalu terdengar suara lembut menegur. Ya, suara lembut itu suara Putri Niwar Gading. Putri itu mengatakan siapapun yang dapat memetik buah kelapa gading akan menjadi suaminya. Pada hari yang sudah ditentukan, dibuatkanlah acara pesta pernikahan Amat Mude dan Putri Niwar Gading. Kemudian Amat Mude menunaikan tugasnya. Lalu dengan perintah raja muda dinobatkannya Amat Mude menjadi Raja Guna, yang kedudukan itu memang sudah menjadi haknya. Demikianlah kecurangan dan keburukan akan luluh dengan hati yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.